Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa kutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib Masjid Jami Gulugur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami cintai, kami banggakan. Munafik-munafik yang mengaku beragama Islam, mulai dari pejabat sampai kepada aparat, mereka mengaku beragama Islam. Lihatlah sekarang ada komentar Menteri Agama, innalillahi, menjadi kontroversi di masyarakat. Agama apa itu? Menteri Agama itu agama apa dia? Jawab Ji, jangan rasa malu-malu. Itu Nabi katakan dalam Quran surah At-Taubah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasulullah, berjihadlah, perangilah orang-orang kufar. Kufar itu apa? Kafir. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keras. Bersikap keras kepada dua golongan ini, mun dan kaf. Mun dan kaf, kaf dan mun. Bersikap keras kepada kaf dan mun. Jadi kalau sudah kita tahu dia munafik, jangan panggil namanya. Begitu dia masuk di masjid, awas, ada kaf, ada mun. Jangan dikasih salam. Ini orang-orang model-model begini, pada waktu dia masih tugas, pada waktu dia masih jaya, dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Padahal di Al-Quran dijelaskan oleh Allah, fala tu'til kafirina wajadilum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mentaati perintah orang-orang kafir, apalagi mencari muka kepada orang-orang kafir. Umat Islam ini jadi munafikan karena orang kafir, cari muka kepada kafir. Sampai ada isu setiap penceramah akan bersertifikat, innalillahi. Tak lolos awak ini, pasti nggak lolos. Ustadz Yahya, Ustadz Somad, Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Gus Nur, siapa lagi? Ustadz Buya Yahya, pasti tak lolos kami. Coba yang datang sebanyak begini di pinggiran kubur lagi di masjid. Momennya momen Muharram, orientasinya cuma dua. Kalau nggak mati, hidup. Kalau nggak hidup, konsekuensi daripada kehidupan umat Islam itu adalah mati. Makanya jangan hidup kalau takut mati.
Sengaja kita digiring ke kubur. Saya pun melangkah susah kiri kanan kubur. Tinggal permisi. Afwan ya, ahli kubur. Minta maaf saya lewat di celah-celah kuburan. Satu waktu saya ceramah di Masjid Aceh Sepakat. Saya tengok kiri kanan muka belakang, Allahu Akbar, kuburan. Tapi bukan cuma mus yang di situ, bukan cuma muk. Muk itu mukmin, mus itu muslim. Muslim belum tentu mukmin. Begitu saya tengok kiri kanan, Allahu Akbar. Di sini kan nggak tahulah kalau siang. Tapi saya lihat tadi dari depan sampai belakang kuburannya semuanya muslim. Tapi di Aceh Sepakat ada juga palang begini. Lalu saya ceramah, biar nebeng tetap api. Biar nebeng tetap neraka. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang kafir 3 rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Kalau orang Islam ini sudah dijamin asal tidak munafik, asal tidak murtad, orang Islam ini sudah dijamin. At-Taubah 73 tadi, At-Taubah 84 lain lagi. Saya kira kuburan-kuburan ini yang ada, sebelum mereka disemayamkan, sebelum mereka dikuburkan menghadap kiblatullah, mereka ini disolatkan oleh imam-imam masjid, masjid. Mereka didoakan, mereka disolatkan, mereka dikafani. Tetapi di dalam At-Taubah 84, Nabi kita Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk mensolatkan manusia munafik yang mati. Berarti ini orang-orang ini tidak berpikir bahwa dia akan mati. Nabi Yunus alaihissalam pernah membangkang di hadapan Allah. Dia tidak mau pergi ke satu kota karena dia lihat kota itu penuh dengan praktik maksiat, praktik okultisme, penyembahan kepada berhala. Dia tidak mau ikuti apa kata Allah. Dia menjalankan dakwah dengan senak perutnya. Lalu kemudian dia berlayar di tengah lautan. Allah kirimkan gelombang besar, terombang-ambing. Diadakan sebuah undian. Siapa kira-kira yang bermasalah, yang sedang berurusan dengan pemilik ombak, yang sedang berurusan dengan pemilik seruas sekalian alam. Alhamdulillah hillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bir rabbihim ya'dilun. Dia cabutlah undian. Oh, dengan kesadaran nakoda kapal mengatakan, ada seseorang di dalam kapal ini yang sedang berurusan dengan Allah, sang pemilik jagat raya, lautan hamparan luas ini. Nuh dengan kesadaran keluar dari geladak kapal, mengaku sayalah orangnya. Buanglah dia. Dibuang di tengah lautan. Terjadi juga pada 10 Muharram, ditelan oleh ikan. Makanya kalau jadi pejabat, saya juga heran, ini kabinet maju bukan maju, mundur terus. Mundur, kenapa mundur? Masyarakat lihatlah, masyarakat Indonesia ini masyarakat penurut, masyarakat yang dengar-dengaran, nggak pernah ribut. Masyarakat Indonesia ini yang bikin ribut masyarakat ini, bukan masyarakat yang sering bikin ribut di negara ini adalah komentar pejabat-pejabat negara. Betul apa betul? Iya apa iya? Nggak ada kerjaan. Sudahlah, kalau ente nggak bisa baca Al-Quran, nggak tahu bahasa Arab, nggak usah jatuh-jatuhkan anak-anak santri. Ini kata Nabi, kalau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahli, tunggulah kehancurannya. Tunggu saja kehancurannya. Tapi jamaah tetap saja kita beriman. Anggaplah itu anjing menggonggong kafilah berlalu.
Memangnya gampang mau jadi ustaz? Di zaman Nabi Muhammad, waktu beliau kecil, beliau ini cuma gembala kambing domba, anak yatim dan piatu. Sepeninggal ayahnya Abdullah, tak lama kemudian ibunya meninggal. Rasulullah ditinggalkan sendirian dengan kakeknya Abdul Muttalib. Anak yatim, anak piatu, tidak memiliki warisan apa-apa, kecuali kakeknya memang kaya dan pamannya Abu Thalib dipelihara oleh kakeknya. Dari sekian banyak pemuda yang ada di Makkah, cuma Rasulullah yang diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Karena beliau memiliki dua jabatan, Nabi dan Rasul. Ibu bapak mesti paham, Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Jumlah Nabi 124.000, Rasulnya cuma 25. Polisi, tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Rasulullah memiliki dua gelar, Nabi dan Rasul. Banyak pemuda di kalangan itu, tapi Rasul yang diambil. Jadi jabatan pendakwa ini bukan dipilih oleh manusia. Coba kalau yang diutus ke sini bukan Yahya Waloni, adakah ramai begini? Apalagi kalau dilihat ini cebong yang datang. Bong. Yang datang kaleng-kaleng, apalagi Medan. Allahu Akbar. Belum tahu orang Medan. Makanya saya dimanapun senang kalau ke Medan. Bahasa kita sama, hati kita sama, kerasnya kita sama. Ibu-ibu pun senang kalau saya datang. Bu, ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Oh, ini dia. Udah keras, panjang lagi. Tapi kalau dipilih nanti, Bu, mohon maaf, kalau yang dipilih nanti datang ceramahnya pendek, orangnya Yang datang ke sini nanti datang naik pesawat, mana mampu panitia masjid bayar? Mampukah kira-kira? Maukah dia ceramah di kubur begini? Dia merayap ke pintu-pintu pejabat. Ini yang merusak Islam. Di zaman para ulama-ulama sebelum kami berdakwah ini, dalam catatan sejarah, para ulama, kiai, mubalik dan ustad nggak pernah merayap ke pintu-pintu pejabat, nggak pernah mencari muka kepada penguasa yang datang kepada mereka. Watak dan kepribadian inilah yang kemudian Allah memilih orang-orang khusus untuk menjadi pendakwah. Saya lah, nggak usah jauh-jauh. Saya dulu tugas di Papua, pendeta di sana. Orang Manado, dari latar belakang keluarga Kristen. Siapa mau sangka jadi ustadz? Siapa yang bisa berpikir mau jadi penceramah Islam? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Jadi jangan begitu, kawan. Antum saja waktu khutbah di Istiqlal kocar kacir mahrujnya. Malu-maluin, ini mantan kafir. Dari awal saya baca Al-Quran, ada nggak meleset mahrujnya, tajwidnya? Karena dipilih oleh Allah jadi pendakwah. Jangan coba-coba. Dulu ada wacana Ustadz 200 bersertifikat, semua ayam sayur. Ayam sayur tak cocok lah di Medan. Nggak cocok lah ayam sayur disembelih, ditambah bumbu, ditaruh di kotak-kotak masakan Padang. Dicari orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar untuk menuntun makhluk manusia ini ke jalan yang lurus. Ini yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam jejak sejarah, hamparan sejarah-sejarah yang begitu luas.
menoleh dari setiap perjalanan kehidupan Rasulullah. Orang di kampung, anak yatim piatu, nggak punya apa-apa, Allah tunjukkan kehebatan dan kekuatannya. Dipilih Nabi Muhammad. Umur 8 tahun dibawa oleh pamannya berdagang di Syam. Tiba di Syam, disaksikan oleh ahli kitab. Dilihat dari Baitul Maqdis, kemana anak ini pergi, awan mengikutinya. Ke kanan, awan ikut. Ke kiri, awan menuntun. Ke depan, awan menuntun. Abu Thalib, kata ahli kitab, pendeta Bukairah. Abu Thalib, naam, ahli kitab, ini anak ponakanmu, namanya Ahmad. Betul? Kau tahu dari mana? Ahli kitab. Nubuah, risalah, catatan wahyu para nabi, cikal bakal datangnya penutup risalah para nabi bernama Ahmad, ya Muhammad. Datang beliau mendekati anak ini, dilihat di pundak kanan anak ini, Nabi kita, terdapat lambang burung merpati. Orang di zaman para nabi, apabila diutus Allah untuk menjadi nabi, terdapat lambang di pundak kanannya. Ini cikal bakal risalah ratusan ribu tahun yang sudah disampaikan dalam kitab Taurat dan Injil. Dialah nabi yang diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Ustaz bilang disuratkan dalam kitab Injil? Buka saja dalam Injil. Di mana Injil itu? Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Ternyata sebelum ada pernyataan para ahli kitab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa idskola Isa ibn Maryam, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa wasisra bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Al-Masih, wa idskola Isa ibn Maryam, Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Saya, kata Al-Masih, aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menyampaikan kitab sebelum aku. Ada kitab sebelum Isa datang, 3.500 tahun sebelum datangnya Nabi Isa. Ada kitab yang dibawa oleh Nabi, diterima di Bukit Torsina. Kitab itu namanya Taurat Musa. Tetapi akan datang, kata Al-Masih, seorang Rasul yang bernama Ahmad. Jadi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Kalau Nabi Isa yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, berarti agama Nabi Isa ini Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nabi Isa Kristen atau Islam? Kenapa selama ini antum hubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Ini bangunan masjid jami kuat, bukan dindingnya yang kuat, bukan temboknya yang kuat, pondasinya yang kuat. Memang Islam di Indonesia ini pondasinya lemes, bukan lemah. Jadi saya nggak kaget kalau ada pejabat munafik, saya nggak kaget karena pondasinya memang lemah. Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad diidentikan dengan musyrik Kristen. Bahkan Nabi Isa itu Nabi yang pertama kali 576 tahun sebelum datang Muhammad, Isa sudah melaksanakan sholat 2 waktu.
pagi dan malam. Surat Maryam 30 ayat 31. Al-Masih berkata, qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Isa berkata, saya ini Abdullah, hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberi aku kitab yang namanya Injil. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Wa ja'alani nabiyah, kata Al-Masih, setelah Allah berikan kitab, Allah utus. Wa ja'alani nabiyah, mengutus aku sebagai nabi. Kata Al-Masih, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku bi sholati, mendirikan solat, wa zakati, membayar zakat, madumtu hayah, sepanjang usia hidupku. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau orang sudah sholat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Kafir atau musyrik? Kafir atau muslim? Mukmin atau kafir? Kenapa antum menghubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Siapa yang ajar itu? Saya lebih percaya Al-Quran daripada percaya ustaz. Saya lebih percaya perkataan firman Allah daripada percaya ustaz. Apalagi ustaz-ustaz di Indonesia ini. Di tengah persoalan publik yang menyeruak begini, semua pakai masker. Allahu Akbar. Nanti kalau sudah habis corona, jago-jago semua itu. Nabi berkorban, tidak takut mati. Ente pakai masker, takut mati. Allahu Akbar. Itu di Indonesia, no action. NATO, no action, talk only. Berulang-ulang ku katakan, orang pakai masker cuma 3. Pertama, orang pakai masker itu percaya kepada corona. Yang kedua, takut kepada corona. Yang ketiga, cinta kepada corona. Giling kalian, kulibas kalian, bukan kaleng-kaleng. Mana tahan? Ya tahanlah. Orang tak pakai masker pun ada 3. Yang pertama, tidak disiplin, termasuk saya. Yang kedua, beriman adanya virus, beriman adanya corona, beriman adanya COVID-19. Justru karena dia beriman dan imannya dirasa lebih kuat, makanya dia tidak takut kepada COVID-19. Allahu Akbar. Yang ketiga, orang yang tak bermasker adalah orang yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita yang mulia Joko Widodo. Apa kata Jokowi? Apa kata Jokowi? Kita berdamai dengan corona. Tak bisa dihukum awak. Awak ikuti kata Presiden. Bagaimana makna filosofis daripada berdamai dengan corona? Begini, dulu awak ini jauh di seberang lautan, Sulawesi, Papua, beragama Kristen. Kita bermusuhan, tidak tegur sapa, tidak saling salaman, tidak dalam satu ibadah solat. Karena saya kafir, Bapak Ibu mukmin. Berbeda kita. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berteman, jadi dekat. Makanya nggak usah takut sama corona. Buka tuh masker itu. Ini bukan cuma masker ini, push. Boh. Awak ketawa lihat ojek. Gojek di belakang pakai plastik begini tinggi. Innalillahi. Bukalah masker. Di dalam masjid begini tak ada penyakit. Yang ada penyakit itu di pasar, di kantor, di jalan, di terminal. Insya Allah di masjid begini syafa. Di masjid begini sehat wal afiat. Nggak ada penyakit. Duduk baku samping, duduk saling berdoa, sholat rapat. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ada komando dari imam. Allah merahmati kita dengan ibadah, dengan sholat kepada Allah. Nggak ada penyakit. Nanti keluar masjid, baru kau dikepung. Macam-macam itu, kudis, kurap, bisul, panu, AIDS, TBC, tuberkulosa, macam-macam penyakit di luar. Di dalam masjid begini bersih. Amin ya Rabbal. Di handphone saya ada jamaah kirim Makkah Al-Mukarramah diserang dengan badai yang besar. Karena raja dan keluarganya tidak amanah. Ini Raja Salman sekarang ini. Corona aja dia takut, dia lockdown. Orang tidak lagi berputar. Orang kafir saja mengatakan, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, apabila umat Islam berhenti tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena Hajar Aswad itu ternyata ditelusuri, diadakan sebuah pengamatan para ilmuwan dari 15 universitas ternama di dunia. Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Inilah kehebatan Islam dari jutaan kajian ilmiah yang membenarkan Islam. Oleh dan sebab itu, gak perlu orang Islam membuktikan Islam itu benar. Biarkan kaum jenius, kafir, ateis, orang-orang yang bukan Islam yang akan membuktikan Islam itu benar. Beruntung ibu bapak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fil zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk, mereka yang menjauhkan diri dari pendengaran percakapan yang sia-sia, tinggalkan rumah, meluangkan waktu dengan langkah kaki menuju ke Masjidil Jami Gulugur, mendengarkan tausiah hidup dan mati. Yang ketiga, yang keempat, setelah menutup telinga, menjauhkan percakapan duniawi, mereka memberikan zakat di jalan Allah dan mereka menjaga kemaluannya. Di posisi yang lain, pada Quran surah Al-A'la, bukan cuma beruntung, qad aflahal man tazakka wa zakara asma rabbih fashollah bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim mawah Musa.
Anak Sarab, bismillah. Suhufi Ibrahim mawa Musa. Karena cikal bakal agama ini terjadi dalam jejak sejarah para nabi, yang kebanyakan nabi-nabi itu mengalaminya di bulan Muharram. Hidup dan mati umat Islam, perjalanan umat Nabi diawali dengan Muharram. Kenapa Allah haramkan? Nih muda-muda begini nih, kecil-kecil, salah tunjuk, maaf Pak. Enggak, kalau lihat dari komisi seperti 16 tahun. Inilah kalau orang Islam, biar sudah tua kelihatan muda, Bu. Jangan main-main sama orang Islam. Yang muda-muda gini nih, Allah haramkan Muharram karena di depan Muharram itu ada pelaksanaan tasyrik musyrik, hari raya orang kafir. Apa itu? Hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau gatal harus digaruk. Hari gatal dan tahun garuk, karena kalau gatal harus digaruk. Ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Yang muda-muda balap-balapan liar, mabuk-mabukan, melakukan maksiat di tahun baru. Apa? Tahun baru Masehi. Inilah kita, tahun barunya adalah tahun baru Islam. Alhamdulillah. Muharramah awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Bulan Muharram adalah bulan spesifik, bulan khusus, bulan yang diberikan Allah, bulan yang penuh berkah bagi kaum mukmin. Supaya apa? Ini sudah September, Oktober, November, Desember. Awas, ikut-ikutan di jalan-jalanan, mabuk-mabukan, meramaikan pelaksanaan tahun baru orang kafir. Jangan mengikuti jejak orang kafir. Fala tu'ti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Jangan mengikuti perintah orang kafir. Berperanglah melawan mereka dengan jihad yang besar. Bukan berarti kita membunuh orang kafir, bukan begitu. Jihad yang besar itu tidak mengikuti gaya style kehidupan orang-orang kafir. Lupakah kita anaknya Nabi Nuh? Ketika Nuh akan membangun bahtera, orang-orang kafir menertawakan Nuh, mengatakan Nabi Nuh adalah majnun. Rasulullah pun membawa Islam, disebut Muhammad adalah majnun. Saya pun masuk Islam. Dan orang-orang kafir yang mendapat petunjuk muqtad, para muqtadin, mereka masuk Islam, dikatakan oleh orang kafir, "Wah, Yahya dan teman-temannya itu pendeta gila." Majnun artinya gila. Orang yang mendapat kebenaran selalu dituduh oleh kafir adalah gila. Saya tak marah, karena memang yang menuduh saya orang-orang. Kalau marah akan jadi sama-sama. Justru saya baru sembuh dari takbir. Jangan marah kalau pulang dari ceramah ada orang gila di kuburan, dia tuduh Ibu Aminah gila. Jangan marah Bu Aminah, karena yang tuduh ibu gila adalah orang. Kalau ibu marah sama-sama jadi. Justru baru masuk orang dari kafir masuk Islam tuh baru sembuh dari. Makanya jangan main-main. Enak ya, begitu masih kecil orang beragama Islam dibawa orang tuanya, lahir keluar dari rahim ibu, langsung dia janin. Saya begitu keluar dari rahim ibu saya dibawa ke gereja Manado, dibaptis oleh pendeta dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Enggak, karena sudah sering sebut Quran hadis, agak kaku kawan. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus.
Ente juga tambah-tambah. Roh Kudus, Bu. Tapi begitu orang Islam lahir, Allahu Akbar, langsung saya pertama kali mendapat anak di dalam Islam. Kami sekeluarga, Bu, masuk Islam. Istri dan anak-anak langsung mengajanin anak pertama lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pernah juara 1 ajan di Bogor saya. Karena dari kecil suka ngolok orang Islam di kampung. Ibu saya marah sama saya. Di Manado, di belakang rumah kami ada ustadz tinggal, ada musola, bukan masjid. Setiap hari ajan dibunyikan. Setiap hari juga saya olok. Ibu saya bilang, jangan nak, nanti orang Islam marah. Saya biar aja dia marah, dia cuma 11 keluarga, kita keroyok nanti. Karena memang di kampung saya itu cuma 11 keluarga yang Islam. Jadi waktu dia ajar saya olok-olok. Apa jadinya sekarang? Jadi Islam saya. Ada modal dari kecil. Bahkan pergi ke masjid, dilapor kakak perempuan saya. Pak, orang tua saya pulang dari tugas, bapak saya tentara, dilaporkan. Dia pergi ke masjid, dia pergi masuk masjid. Ayah saya pukul saya di dalam kamar dengan ban tentara Kopol Rim sampai biru-biru di belakang saya. Awas kamu kembali lagi, besok datang lagi ke sana. Nggak tobat-tobat. Akhirnya setiap makan dengan keluarga, saya disuruh hatam, baca Bible Kristen setiap hari. Coba-coba kau kembali lagi, saya gantung kamu. Ada jejak-jejak untuk mendapatkan hidayah, bukan membalik telapak tangan. Anak pertama dilahirkan, saya azanin, habis air mata saya berlinang. Mengapa baru kali ini? Mengapa nanti sekarang Allah berikan saya hidayah? Modal bagi bapak ibu, saudara-saudara, untuk melangkah nanti ketika sama dengan kawan-kawan yang di samping ini di kuburan. Jangan ibu bapak berpikir nisan ini, orang-orang yang sudah terkubur yang diwafatkan Allah ini enggak dengar saya ceramah. Mereka dengar. Rasulullah dan sahabat pernah berjalan di satu kuburan, di tempat pemakaman. Rasul berhenti. Ditanya sahabat, ada apa ya Rasul? Tunggu dulu, ada yang minta doa dari bawah. Jangan, karena kehidupan akhir umat Islam itu barikatan mustawfizatan al-raqabah. Nanti berakhir itu sudah di pelataran kiamat. Kuburan ini cuma transit. Antum berangkat ke Malaysia, transitnya bisa jadi di Singapura. Antum berangkat ke Jakarta, bisa jadi transitnya di Pekanbaru. Kuburan hanyalah kuburan hanyalah transit, terminal, tumpangan sementara. Kuburan bukan berarti semuanya berakhir, tidak. Kematian adalah awal daripada kehidupan. Kubur transit. Makanya Rasulullah SAW berkata, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, orang beriman tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Pulang kampung. Mau Muslim, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor, Banserep. Kecuali munafik tidak boleh. Munafik tidak boleh. Munafik itu apa? Suka mencari muka, menjilat-jilat kotoran kafir. Suka benci kepada sesama Muslim, tapi bersahabat dengan orang kafir. Itu munafik.
Allah larang orang munafik disolatkan. Kalau ada munafik di sini, nanti kalau dia mati dilarang. Hati-hati imam, Pak Ustadz di sini, jangan coba-coba antum solatkan. Di Al-Quran begitu. Al-Quran jangan dirubah-rubah. Wala tusolli, atau 84, wala tusolli ala ahadi minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Wala tusolli, janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Innahum kafaru billahi wala takum ala qabri, kata Allah, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Wala takum ala qabri berarti jangan mendoakan. Solat tidak boleh, didoakan tidak boleh. Saya katakan tadi, orang-orang yang meninggal ini diwafatkan oleh Allah sebelum mereka disemayamkan, sebelum mereka dikuburkan, sebelum mereka dikafani, mereka didoakan. Wala takum ala qabri, jangan berdiri di atas kubur mereka, jangan didoakan. Kenapa? At-Taubah juga menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun, karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Munafik itu di era Presiden Jokowi ini lagi musim. Tidak ada pernyataan lain kecuali menyudut-nyudutkan Islam. Dia beragama Islam. Catat orang-orang itu kalau dinonton di televisi, catat pejabat-pejabat begitu. Begitu dia pulang kampung, ini munafik, ini licik dia. Dia waktu bertugas sembarang menjatuh-jatuhkan umat, menjatuh-jatuhkan saudara Muslim. Ini munafik kalau sudah pensiun, dia pulang kampung, pura-pura dia pakai sarung, sudah mau mati, sudah bungkuk. Ente umur berapa, Ji? Kasih lebih tua lagi dari antum. Antum masih segar ini karena tidak munafik. Orang munafik kalau sudah 80-90 tahun, sudah pensiun, pulang dia ke kampung. Yang dia cari adalah masjid. Pakai sarung, sudah bungkuk, sudah mau mati. Assalamualaikum. Baru-baru kita mulai joget. Kau dulu munafik ya. Kok pakai salam sekarang? Dulu kau jatuh-jatuhkan Islam, kau sudut-sudutkan Islam. Yang muda-muda ini tandai, kau tendang dia di kos lampu biar dia terlempar sampai di nisan-nisan sana dia. Tandai yang begitu. Kalau saya sudah hampir 50 tahun usia saya, sebentar lagi menghadap Allah. Ini yang masih muda-muda begini. Teruskan perjuangan kami, tandai mereka. Pulang kampung kau tendang dia di kos lampu sini sampai peranteng ke sana. Pada waktu mau jadi pejabat, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi menteri, bahkan Joko Widodo mau jadi presiden, semua bermunajat kepada Allah. Saya cari nilai kepada Allah. Makanya saya bilang, kalau mau jadi ustadz, sampaikan sesuai apa yang tertulis dalam Al-Quran, jangan ente belok-belokkan. Ibu bapak datang ke masjid meninggalkan segala-galanya, kesibukan di rumah, dengan satu harapan, saya pulang mudah-mudahan mendapat barokah dari penceramah. Amin ya Rabbal. Tapi yang didatang, yang dikunjungi ke sini penceramahnya, Allahu Akbar, mulai dari umpan, mulai dari mukadimah sudah loyo. Mohon maaf saya agak terlambat karena pesawatnya tadi kurang, apalagi cuaca hujan begini. Diharapkan seluruh jamaah ikuti protokol kesehatan. Sekali-sekali melawan arus lah. Ya, jamaah menunggu. Semua masyarakat Indonesia kalau mau jujur, pegawai-pegawai pun, orang-orang swasta kalau mau jujur sudah capek pakai masker itu. Udah capek. Sudahlah. Ini Pak Jokowi terlalu percaya WHO. Ini WHO ini, World Health Organization ini bekerja dengan para mafia Amerika. Ujung-ujungnya bisnis kok.
Berhentilah. Kalau memang itu ada, saya yakin ini sudah hampir 1 tahun, pasti ada. Diberitakan pemirsa yang ada di rumah, pada jam 3 sore tadi, pada jam 15.00 di Medan, di lampu merah, di depan Masjid Al-Jihad, di depan Masjid Jami' Gulugur, telah roboh 15 orang setelah diperiksa, didiagnosa, ternyata COVID-19. Awak pun bukan cuma pakai masker, mata pun gak kelihatan, takut jalan. Pakai karung goni awak dari kepala sampai ke bawah. Nama Ahmad. Ahmad artinya Muhammad. Pidato di depan umum. Selamat pagi, dilaporkan bahwa COVID mulai ada peningkatan. Nah, ada selamat pagi. Ya COVID bilang, begitu COVID dengar selamat pagi, ya COVID bilang memang pagi, sampai bila sore. Tambah banyak. Tapi begitu komentatornya, orang-orang memang beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam-salam yang lain. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Om, Oma, Opa. Baru salam-salam lain. Assalamualaikum dulu. Karena mayoritas penduduk ini Muslim. Baru ditambah dengan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh taubat. Kenapa? Ma'asaba min musibatin. Oh, karena ada musibah, ada COVID. Jadi barokah. COVID dengar pun lari COVID. Pulang saja kita ke Cina. Bahaya Indonesia. Doanya orang-orang Islam, mulai dari tim gugus tugas pakai doa. Ini enggak pakai kekuatan. Sudah 8 bulan begini terus kita. Jangan pakai kekuatan makhluk. Yang Allah utus ini adalah makhluk yang sangat kejam, penyakit. Yang bisa melawan itu kecuali iman kepada Allah. Dari atas beriman sampai ke bawah beriman. Dan berhentilah ribut-ribut dalam geladak. Berhentilah ribut dalam rumah tangga. Tidak akan diberkahi negara ini kalau disertai dengan keributan. Yang bikin-bikin ribut pejabat. Buktinya masyarakat baik-baik saja. Di mana-mana nggak pernah terdengar masyarakat berontak. Ada sih yang curi mayat. Kenapa curi mayat? Karena kita umat Islam ada protokoler vertikal, protokol keislaman, bahwa semua orang yang mati dalam Islam harus dikuburkan secara Islami. Itu persoalannya. Jadi kesimpangan di publik. Bagaimana tidak mereka kubur? Saya dengar di Jakarta ada rumah sakit, sekali kuburkan 250 juta 1 liang. Bayangkan kalau 20 liang kubur. Wah, bisnis bagus ini, bisnis orang mati. Bisnis bagus kawan. Inilah saya sering ceramah, saya katakan, permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Ada juga ustadz-ustadz kita sudah pakai masker ditutup dengan face shield. Wah, inilah. Tapi lihat kalau sudah selesai corona ya, waduh, jago-jago ceramah semua itu. Nabi tidak takut mati, Nabi tidak takut pedang. Ente baru corona. Boleh bertanya Ustaz? Boleh. Tapi kenapa kemarin ente pakai masker? Itu kan mentaati pemerintah. Enggak. Bapak Joko Widodo, Presiden, para menteri, aparat TNI dan Polri berharap ilmu dari para ulama. Keberanian melawan segala kebatilan, keberanian melawan virus adalah tugas semua komponen masyarakat, termasuk bi ilmi ulama. Kiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, ilmu para ulama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi sakawatil akniyah. Dan yang keempat, bi dakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Jadi kita ada peran. Kenapa antum ikut arus? Lawan. Kalau antum betul-betul
pendakwah. Coba baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi, baca sejarah sahabat, baca sejarah tabi'in, baca sejarah semua imam mazhab. Gak pernah mereka menentang, mereka mengikuti yang batil. Mereka selalu melawan kebatilan, kendati harus dibakar, kendati harus dipenjarakan, mati demi membawa kebenaran agama Allah. Allahu Akbar. Jangan cuma teori. Seorang sufi berkata, kalau ada 1000 pejuang, saya satu di dalamnya. Jika tinggal 100, saya pun ada di dalamnya. Jika tinggal 10, saya di dalamnya. Andaikan cuma 1, akulah orangnya. Pakai prinsip itu. Mau lari kemana ente? Mau ustadz, mau jamaah, mau kiai, mau balik, buya. Lari kemana? Kata orang Padang, nak lari kemana? Satu waktu kita akan dipanggil oleh Allah tanpa ada penyakit, duduk-duduk begini pun. Kalau datang malaikat, Assalamualaikum Yahya, salam Is, udah apa? Udah waktunya pulang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang pernah saya baca jilid ke-7, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, saya baca Allah mengutus malaikat maut mendatangi 2 orang. Yang pertama Allah katakan, Israel, datangilah raja yang ada di seberang negeri. Didatangi raja, kebetulan raja ini sudah memerintahkan bala tentaranya menyiapkan tunggangan terbaik, kuda terbaik untuk pergi ke satu negeri dalam rangka berburu hewan liar. Di tengah tempikan sorak masyarakat kerajaan, raja dengan gagah perkasa, dengan kekuasaan yang terbentang luas dalam kerajaan, masyarakat bertempik sorak menyambut kehadiran sang raja yang postur tubuhnya gagah perkasa. Tiba-tiba dalam kerumunan masyarakat kerajaan datang laki-laki berbadan kurus, penuh luka dan borok, bajunya compang-camping, kurus kering. Laki-laki tua mendekati sang raja dan memohon kepada raja, wahai raja, ada hajat yang hendak saya sampaikan. Turunkan sedikit kepalamu dari kuda yang tinggi, akan saya sampaikan hajatku. Raja merasa orang ini busuk, orang ini dengan pakaian yang tidak baik, pakaiannya compang-camping, kotor dan lusuh. Kata raja, kau tidak tahu siapa saya? Orang tua ini menjawab, aku tahu engkau adalah penguasa kerajaan ini. Tapi raja, 1 detik saja, tolong raja, tolonglah saya. Raja tidak bersikeras. Runtuh hati sang raja karena meminta. Akhirnya raja memalingkan kepalanya. Sampaikan wahai orang tua, apa yang menjadi hajatmu? Turunkan sedikit raja kepalamu. Sini, aku bisikan. Laki-laki ini berbisik, saya adalah malaikat maut. Raja tengok, raja pucat, bibirnya bergetar. Tolong malaikat maut, my angels, 10 minutes, 10 menit saja my friend. Kata malaikat maut, I'm sorry my friend, it's too late, sudah terlambat. Tumbang dari atas kuda, jatuh ke tanah. Badan yang besar berselimutkan seluruh emas tembaga, jatuh di tanah, keluar dari bumi tanpa iman, kafir terhadap Allah. Malaikat maut melenggang, menyusuri sungai-sungai kecil, menaiki bukit, menemui satu orang lagi yang diutus oleh Allah. Sampailah di gubuk, di bukit, digedor pintu rumah sang pemilik rumah. Assalamualaikum. 3 kali digedor, tidak ada suara yang menjawab, hanya percikan air yang terdengar dari dalam rumah. Ternyata sang pemilik rumah sedang menjalankan duha, solat duha pada pagi hari. Digedor pintu, Assalamualaikum. Usai berwudu, dia sedang berwudu, dia menyaut,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhina al-kiram, min aina antum? Ma asmuk? Siapa nama anda? Tinggalnya di mana? Dengan gagah perkasa malaikat maut mempersilahkan. Saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah katakan, kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Beda dengan raja, begitu dengar, begitu dengar, saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah juga tidak kalah gertak. Kenapa baru datang? Gila kata malaikat maut ini. Dari zaman Adam sampai zaman Rasul Muhammad, baru kali ini saya cabut nyawa manusia. Kok dia malah balik menantang? Masuklah malaikat maut. Kata malaikat maut, boleh saya masuk? Boleh, silakan duduk. Kata yang punya rumah, duduk, silakan. Malaikat maut duduk. Begini, sudah malaikat maut, jangan banyak cerita, cabut sekarang. Begini, sabar aja, kita ngopi aja dulu. Ada kopi enggak ini? Ada. Bismillah. Mudah Ji, alhamdulillah Ji. Untung ada kopi, kalau enggak lewat ente malam ini. Sudah, duduk. Kata malaikat mau, sabar aja dulu kawan. Kita ngopi aja dulu lah. Ditanya warga munah. Au balak si tomorang. Sedia anak danak. Kerjona di dalam mereka. Di sini. Oh loh. Bercabut, rupanya punya rumah orang Batak. Duduk, ente tahu Ji, bagaimana Allah mencabut arwah seseorang, nyawa seseorang? Duduk di samping, beginilah contohnya. Begini sudah contohnya. Malaikat maut duduk, persilahkan kepada tuan rumah, antum duduk di kursi, aku di bawah. Nah ini ente begini. Ada contoh yang memang yang baik. Lepas tu handphone dulu. Antum begini Ji, malaikat kalau mencabut nyawa seseorang, elus-elus. Antum elus jangan, tapi jangan ambil tu cincin. Elus-elus hilang lagi berlian. Ketinggal. Elus-elus Ji. Elus-elus begini. Ujung jari rupa-rupanya Pak Haji ini, anggaplah malaikat Israel, sudah dengan tenaga kuat cabut, tidak tercabut. 5 jari tidak tercabut. Sampai kelelahan malaikat maut keluar. Lapor, ya Allah, ada apa? Saya sudah jalankan perintahmu ya Allah, sudah suku cabut jari-jari tangannya. Jari-jari tangannya berbicara, tangannya kuat menggenggam pedang jihad fisabilillah, dan tangannya sering mengelus-elus kepala anak yatim, tangannya suka bersedekah. Kata Allah, kau tidak berguna malaikat maut, kembali lagi, cabut dari kakinya, sama saja kakinya berbicara. Keluar lagi malaikat maut, lapor komandan, yang datang Yahya Waloni memang kepala batu itu. Apalagi malaikat maut sudah saya cabut dari kakinya ya Allah. Kakinya berbicara, kakinya sering mengunjungi majelis ilmu. Gotwatun fisabilillahi aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Kakinya berkeliling pagi sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kakinya berjihad kemana-mana, berkeliling Indonesia, menebar dakwah kebenaran Islam, tidak pernah takut dengan bahaya kematian. Dia sudah menjalankannya itu. Susah ya Allah. Kembali lagi malaikat maut. Dari mana? Dari mulut. Suaramu merdu, saudaraku. Malaikat cabut sampai keringatan, nggak bisa cabut. Keluar lagi. Ya Allah, daya upaya apa lagi? Sudah saya cabut dari sendi-sendi, dari manapun ya Allah, dari titik-titik kelemahan nafas manusia, roh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, perdengarkan lafazku. Sebut namaku, kata Allah. Begitu disebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
keluar ruh ini dengan lembut, pulang dengan iman kepada Allah. Jadi tidak ada cerita bahwa orang kebal lama mati, justru cepat mampus. Orang yang akan berserah diri kepada Allah, itulah ayat Al-Baqarah tadi, wa nahnu lahu muslimun. Orang yang berserah diri. Islam itu, Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Ibu bapak saudara tidak bawa pulang apa-apa ke rahmatullah. Saya sudah banyak di pendeta pun, saya dulu pernah sering kuburkan anak kecil, orang besar, pendeta sekalipun saya kuburkan. Dia mati, sadar, oh memang kalau orang kafir mati semua barang-barang dibawa, emas berlian dibawa. Untuk apa? Sogok kepada mungkar dan nakir.